Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Surveillance Kesehatan Masyarakat, materi ke-7, pertemuan ke-8 tentang penyajian dan analisis data epidemiologi secara deskriptif berdasarkan waktu, tempat, dan orang, dan penggunaan SIGIS. Perkenalkan, nama saya Cynthia Faranovita, NIM 2300291156 dari golongan C2 dengan PJ dosen penanggung jawab praktikum Ibu Fardiasi dan asisten penanggung jawab praktikum Mbak Anissa Putri. Di sini kita langsung saja masuk ke SIGIS. Jadi SIGISnya dibuka dulu. Terus setelah di tampilan SIGIS itu kita masuk ke add vector layer yang ada di sebelah kiri dengan tanda V, kita klik. Setelah itu klik navigasi. Setelah navigasi masuk ke materi praktikum, pilih kode peta 3471 yang menggambarkan kode peta Kota Yogyakarta. Kemudian klik yang poli SHP ya. Setelah itu di open, kemudian open, lalu OK. Maka akan muncul peta Kota Yogyakarta. Nah, setelah itu supaya terlihat kecamatan atau nama-nama wilayah di peta tersebut, kita masuk ke ini. Di daftar lapisan di sebelah kiri itu ada kode petanya. Kita klik kanan. Setelah itu kita masuk ke properti. Terus kita pilih yang label. Kemudian checklist yang label layer dengan, nah itu di checklist, dan pilih yang kecamatan. Setelah itu supaya teksnya lebih kelihatan, yang gambar penyangga teks itu atau buffer itu di checklist, lalu apply dulu, baru di OK. Nah setelah ini akan muncul nama-nama wilayah di peta Kota Yogyakarta. Nah, berikutnya kita rename dulu, lupa tadi tidak di rename. Caranya klik kanan atau klik 2 kali juga bisa. Itu langsung ke ubah nama atau rename. Nah, kita rename dengan nama Kota Yogyakarta. Oke. Setelah itu kita akan mengubah style tampilannya. Kita klik kanan, masuk ke properti. Setelah itu kita ke kita ini dulu. Kita masuk ke ini. Diklik kanan. Habis itu buka atribut table atau open table atribut. Kemudian kita buka Excel data Kota Yogyakarta yang terkena penyakit DBD di tahun 2022. Nah, kita masuk ke tabel atribut. Caranya itu kalau belum ada jumlah penduduknya, yaitu kita masukkan dengan menyalakan pensil kuning itu diaktifkan, diklik. Habis itu kita pilih yang icon tabel dan pensil yang ada tanda tambahnya di sebelah kanan tanda silang, kita klik itu. Terus isikan di kolom. Nah, isi kolom tersebut itu dengan namanya itu kita yang jumlah penduduk tapi disingkat JMLH, terus spasi PEND. Jumlah penduduk, komentarnya itu
per kecamatan. Terus lebarnya itu kita masukkan 5 angka biar nanti bisa muncul beberapa angka. Batasnya itu 5. Kemudian kita buka Excel. Oke. Kita buka Excel. Iya, karena datanya itu kan ada di Excel, jadi kita buka Excelnya dulu ya. Terus setelah itu, nah ini kita masuk ke kasus DBD Kota Jogja. Nah, caranya supaya enggak bolak-balik itu layar laptop atau komputernya itu di split. Nah, caranya itu tekan Windows, terus ada tanda split. Nah, itu bisa. Nah, kemudian masuk ke itu. Nah, setelah tampilan Excel dibuka, kita input data satu-satu. Data yang penjara G itu ada 36. Nggak bisa ya? Bisa. Habis itu digitis ada 32. Gonda Kusuman itu ada 84. Habis itu Gonda Tangan itu ada 20. Dan Nurjen ada 24. Timbul Harja itu ada 86. Wiro Brajan itu ada 30. Ngampilan itu ada 21. Gondomanan itu ada 10. Terus Pakualaman itu ada 12. Mergangsan itu ada 41. Keraton 44. Kemudian apa aja, Kota Gede 42 dan Mantirejo 44. Oke. Setelah itu, setelah mengisikan jumlah penduduk itu, diklik dulu di kolom yang lain supaya bisa ke save. Kita klik di ini Kabupaten Jogja aja nggak apa-apa. Terus di situ ada, di atas itu ada tanda biru untuk save, itu diklik. Nah, setelah itu kita nonaktifkan pensil kuning tadi. Terus kita kembali ke Hligis. Setelah kembali ke Hligis ini, kemudian kita baru masuk ke style. Caranya itu adalah klik kanan di bagian nama peta, kemudian properti, lalu ke style. Nah, kita di atas itu ada yang tulisan simbol tunggal itu diganti menjadi graduate. Habis graduate itu kita isikan kolomnya. Nah, kolom yang mau kita iniin apa, itu jumlah penduduk. Nah, setelah itu kita di kolorem itu aku pilih warna biru. Habis itu ke klasifikasi. Nah, klasifikasinya muncul dari yang warna cerah sampai gelap itu kita isi, gantikan dengan, kalau yang paling cerah itu dengan sangat rendah. Nah, itu caranya klik 2 kali di bawah di bagian labelnya itu diklik 2 kali, terus kita ganti dengan sangat rendah. Di bawahnya juga sama, kita ganti dengan rendah. Kemudian di bawahnya lagi kita ganti dengan sedang. Di bawahnya kita ganti dengan tinggi. Kemudian yang terakhir sangat tinggi. Nah, ini itu berguna untuk pengklasifikasian berdasarkan jumlah penduduk di wilayah di Kota Yogyakarta atau kecamatan di Kota Yogyakarta. Setelah itu kita apply, baru oke. Nah, sudah. Nah, sekarang ini sudah petanya sudah berubah menjadi warna biru sesuai dengan klasifikasinya tadi. Nah, angka berikutnya sekarang kita geser kursornya ke bagian proyek di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih yang print composer baru atau new print composer, kita klik. Kita buat judul komposernya, kita buat jadi ini aja, peta DBD Kota
ya. Udah gitu aja ya. Kemudian di oke. Setelah itu akan muncul layout peta di komposer tadi. Nah, untuk menampilkan petanya itu di sisi kiri itu di toolbarnya itu kan ada banyak banget icon-icon. Nah, kita pilih icon yang bertuliskan add peta baru atau tambahkan peta baru. Jadi icon tadi diklik dulu. Setelah itu kita masuk ke yang warna putih itu, kotak yang warna putih itu, layoutnya. Terus kita tekan, ada tanda tambah itu kita tekan, kita buat kotak dulu, tarik aja seberapa maunya besarnya. Kemudian setelah itu kita lepas. Nah, petanya akan muncul. Terus kalau muncul kecil di bagian sisi sini itu di icon yang atas buat tambahkan peta itu kan ada kan untuk memindahkan item. Nah, ikonnya itu diklik, terus kita bisa memindahkan ini. Cara supaya skala petanya besar itu di bagian kanan itu kan ada perintah ya, property item. Nah, kita pilih yang property item itu, terus skalanya kita ganti 33 juga. Pokoknya kita disesuaikan aja skalanya. Nah, kalau sudah pas besarnya, di toolbar sebelah kiri tadi itu kan ada buat nambahin teks, ada legenda, ada skala. Nah, kita ini dulu ada buat nambahin gambar, kita tambahkan dulu logo. Klik yang icon add image itu kita buat di sini. Kemudian kita ke pad itu diklik. Nah, di situ kan kalau udah download logo UAD itu bisa dimasukin langsung. Terus diklik kode logonya, lalu open. Habis itu sekarang kita kasih judul ke petanya, itu di bawah logo itu kita tarik kotak untuk memberikan judulnya itu peta persebaran kasus IBD per kecamatan di kota ya Kota Yogyakarta tahun 2022. Nah, itu bisa diedit untuk hurufnya, terus mau di bold apa enggak itu bisa diedit. Nah, setelah itu kita add image lagi, kita bikin kotakan. Nah, kita ke direktori pencarian itu diklik, ganti, terus nanti muncul arah mata angin. Nah, pilih arah mata angin yang mau digunakan, terserah. Habis itu kalau udah, kita ke legenda, kita add legend, ada di bawah yang icon teks tadi. Terus kita tarik kotakannya, nah itu legendnya muncul. Nah, untuk tulisan legenda itu kita ganti dengan keterangan. Habis itu kurang apa lagi ya, kurang skala. Kita klik di bawahnya legend itu ada add new scale. Nah, itu kita klik skalanya, maka skalanya akan muncul. Kemudian kita agar lebih informatif lagi, jangan lupa tambahkan nama pembuat peta. Itu namanya diklik juga di add text baru itu ya. Kita klik aja, kita buat kotakan, terus sama seperti tadi, kita tinggal diganti nama kita aja. Masukkan NIM juga sama golongannya. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita buat tampilan petanya agar lebih menarik. Supaya petanya tadi terlihat lebih cantik, kita warnain dulu layoutnya itu. Nah, kita klik aja di bagian yang kosong,
Terus kita di sebelah kanan itu kan ada riwayat perintah tuh. Nah, kita ini masuk ke bagian komposisi. Terus di halaman latar itu kita ubah tuh, diklik. Nah, aku inginnya itu warna layoutnya itu gradasi gitu, jadinya di pemilihan simbol itu kan udah muncul. Di pengisian sederhana kita klik, kemudian di tipe layer simbol itu kita pilih yang isi gradasi. Nah, oke, kalau udah gradasi 2 warna ya, kita pilih yang warna ungu ya, menggambarkan FKM banget ya. Terus kita oke. Nah, terus kok masih muncul itu yang warnanya putih-putih. Nah, itu tadi kita belum men-unchecklist latar belakangnya. Jadi kita klik dulu di misalnya logo atau apapun itu, kita unchecklist semua warnanya ya, kita mana ya. Nah, itu latar belakangnya kita unchecklist saja. Terus semuanya di unchecklist. Oh ya, untuk unchecklist ya semua latar belakangnya. Oke, kalau udah selesai, nah di situ akan muncul tampilan yang cantik warnanya. Jadi itulah supaya peta lebih terlihat informatif dan menarik, enak dipandang. Nah, untuk prosesnya itu kayak gitu. Oke, selesai ya, itu tutorial dari saya dalam layout peta Kota Yogyakarta untuk persebaran kasus DBD di tahun 2022. Nah, cukup sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.